Jadi sebelum kita mulai, kita melakukan ritual dulu. Iya, ayo kita lakukan Kita ritual. sama-sama ngopi pahit. Ngobrol. Enak ya? Ngobrol pagi pasukan Pasukan IT. Jadi teman-teman, kita di sini akan ngobrol terkait IT dan mengulik hal-hal yang berbau teknologi biar kita bisa sama-sama maju dan sama-sama berkembang, khususnya buat para teman-teman prakom nih. Iya benar. Gimana sih? Kita enggak, ini seluruh Bepom ya. Betul. Iya. Belum semuanya pegawai Bepom itu yang mengadakan tugas belajar loh. Benar, apalagi belajar itu kan sangat penting ya. Iya penting. Sepenting apa sih? Penting banget. Jadi manusia itu senjata utamanya adalah adaptasi. Iya Adaptasi benar. kita harus belajar. Kalau enggak mati. Mati. Mati ditelan waktu. Zaman, betul. Apalagi kan efisiensi ya. Kalau nggak berkembang kita bisa, aduh kering bos. sulit. Kering, Ini deh, bos. Kelihatan dari efisiensinya tuh wajah-wajahnya. Bener, surem banget ini yang di Zoom nih, mukanya surem-surem banget. Ya, walaupun cuma ini berapa orang ya? Ada 3.000 kebetulan yang nonton 3.000, kita. jadi nggak bisa Iya. terlihat Padahal semuanya Zoomnya ya. cuma 300 kapasitas. Nih ngomong-ngomong, sebelah Bang Ade ada siapa nih? Oh iya udah datang. Saya karyawan magang Pak. Asik. Oh magang. magang. Host, ini admin. Boleh diganti nggak? Boleh ganti nggak? Boleh ganti nggak? Ini masih magang. Mas Magang, bisa kenalin diri Mas? Iya. Nggak enak kan? Mas Gang. Mas Gang. Oke. Nggak enak. Sebenarnya nggak usah diperkenalin dulu, udah pada tahu kali ya. Belum. Kita kan nonton internasional ini. Perkenalkan, nama saya Arif Widakdo, kebetulan di Sistem Informasi. Bos. Betul. Pusdatin. Iya betul Mas. Weh, Bukan di unit lain Mas. kirain. Nih dengar-dengar Mas Arif baru beres tugas belajar Mas. Iya betul Mas. Februari atau Maret kemarin sih sebenarnya. Udah wisuda? Saya nggak ikut wisuda Mas. Ya, kasihan banget. Ada masalah apa Mas? Ada masalah apa? Butuh biaya sih sebenarnya. Oh iya, baik. Semua juga sama. Yang hidup bukan Anda doang, Iya, betul, Mas. Mas. Saya juga pengen hidup. Yang punya masalah bukan Bapak Dit Betul. sendiri ya? Mas, kan aku pengen tubel juga ya, Mas ya. Iya. Ke Sebenarnya S3 berarti Mas ya? alhamdulillah di atas profesor apa ya, Bang? Aku pengen tubel juga, cuma Iya. gimana prosesnya, alur-alurnya tuh gimana Mas? Bisa mungkin yang pengen sekolah bukan cuma aku doang, tapi teman-teman juga pengen sekolah. Mungkin kalau dari Mas Arif yang kasih tahu semuanya langsung masuk gitu. Oh gitu ya. Iya, Mas Arif kan aduh Saya berdasarkan soft spoken. Bang Ade loh sebenarnya nih. Lah kenapa Tubel ini. saya? Kenapa dilempar ke orang? Yang tubel kan situ. Saya takutnya buka usianya loh. Ya sebenarnya kalau saya yakin dari teman-teman yang lain udah pasti udah tahu ya kalau untuk syarat-syarat. Belum ya? Oh belum ya? Iya. Belum ya? Kita teman nggak? Enggak. Jadi belum tahu. Belum tahu. Belum tahu. Ya syarat-syarat administratif aja misalkan pengajuan proposal gitu udah mulai disiapin ya dari proposal dulu sih awalnya sih Mas. Nanti kira-kira penelitiannya tuh mau bikin apa walaupun nanti pada saat di akhir kita belum tentu juga Ngambil itu. betul Ya, karena kan bisa berubah. nanti tergantung si dosen pembimbing juga gitu kan menyetujui atau enggaknya begitu sih. Iya. Mas, kalau tubel sama izin belajar itu beda? Kalau sekarang kalau nggak salah udah nggak ada izin belajar ya Mas ya. Oh, Jadi cuma tubel. betul. Jadi kalau nggak salah nanti mungkin bisa dikoreksi sama teman-teman yang lebih paham ya. Setahu saya itu di tahun ini ada aturan baru bahasanya tubel aja sih. Tapi dua nih tubel dengan lepas jabatan atau enggak gitu. Dan di situ juga sebenarnya kalau dulu ibel dengan biaya mandiri. Tapi kalau untuk sekarang setahu saya sih sebutannya tubel Mas. Berarti disponsorin. Kalau tadi kan bilang Mas Arif kan kalau dulu pakai biaya sendiri. Kalau sekarang berarti disponsorin. Enggak, maksudnya bahasa tubel dan ibel sekarang enggak ada sih sebenarnya. Oh gitu. Betul. Nah kalau kemarin sih kebetulan dibiayain sama kantor sih. Wih, alhamdulillah. Sebelumnya terima kasih nih sudah diberikan kesempatan untuk Asik.
sekolah lagi gitu ya untuk menimba ilmu, untuk mungkin mengupdate yang terkait dengan prakom begitu ya. Jadi saya sebelumnya terima kasih sudah diberikan kesempatan untuk tugas belajar begitu. Wah, alhamdulillah bahasa basinya bagus Mas. Iya. ini pakai ChatGPT sebenarnya sih. Oke, Iya, baik. benar. Baik. Berarti sebelumnya masuk Webpom sudah kuliah ya? Sudah dengan Iya, lulus iya. akademi ya? Iya betul, Itu betul. gelar apa? AMD Mas. Bukan ABRI masuk desa ya Mas, bukan Iya. ya. Enggak. Abri udah nggak ada. Ini kan Abri udah berarti nggak ada. dari AMD ke strata 1. Iya, Itu betul, betul. Waktu yang diberikan berapa? Karena kita sekarang pada umumnya di Badan POM itu sudah D3 ya. Masih D3, iya. masih D3 rata-rata. Masih D3, banyak yang D3 lah gitu. Itu berapa lama waktu yang diberikan sampai kelulusan? Kita itu di perjanjian Tubel itu 2 tahun ya Mas ya. Oh, ada perjanjiannya Mas. Ada. Kalau Nah, kalau itu. kalau lewat dari perjanjiannya gimana Mas? Ya nanti ada konsekuensi tersendiri ya. Mungkin bisa bayar kelebihannya itu nggak ditanggung kantor kan pasti kan gitu. Nanti bayar dengan biaya sendiri gitu. Jadi otomatis juga nanti agak lebih panjang lulusnya begitu. Oke, jadi ada targetnya. Betul, emang. betul, betul, ada deadline-nya. Kayak kita ngajuin kredit aja Mas. Asik. Kan pasti ada kredit. Tapi pusing tuh Mas bayarnya. Kalau ini kan bayarnya nggak pusing. Ngerjain Harganya skripsinya nambah. yang pusing. Iya. Harganya nambah. Ngerjain skripsinya kali yang pusing ya. Betul, betul. Bukan bayarnya ya. Ini di angkatan pelajarnya berapa orang ya yang dapat kesempatan Oh iya, tubel itu gitu? per tahun berapa? Ada waktu-waktu kayak misal oh harus ngajuin awal tahun nih biar bisa tahun 2025 gitu atau ngajuin 2025 diangkat 2026. bisa ngelaksainya Kayak haji ya, 2026. Ya, kayak betul. haji, porsi Iya, maksudnya haji ya. apakah memang ada kuota Iya. atau gimana kita ngajuin proposal terus di ACC langsung bisa daftar gitu. Kalau setahu saya sih ya semakin baik gitu ya. Jadi setahu saya ada gelombang-gelombang untuk pengajuan tubelnya itu sendiri gitu. Oh, emang ada Nah, gelombangnya? ya dari Biro SDM begitu sih Mas. Jadi kalau saran saya ya mungkin persiapkan dulu proposal sama kelengkapan administratif lainnya. Jadi begitu kita mengajukan nanti bisa lebih cepat gitu proses evaluasinya. Kalau dia bertepatan dengan Pembukaan betul. jam belajar waktu pelajaran. Apa sih Betul, namanya? Tahun ajaran baru. Betul. Mas kalau itu prosesnya itu kita ngajuin proposal dulu mau sekolah di mana mau kita daftar sekolah atau kita cari sekolahnya dulu udah dapat sekolahnya baru kita ngajuin proposal. Kalau ini tergantung masing-masing individu gitu ya. Jadi kalau dari saya waktu itu memang mengajukan sudah mempersiapkan proposal begitu ya sambil paralel nih Mas. Saya jadi sambil ujian masuk ke kampus yang bersangkutan gitu. Oh, jadi Betul. di saat yang bersamaan ya. Betul, paralel. Jadi waktu itu saya coba komunikasikan dengan pihak kampus kalau lulus ini apakah saya bisa ada jeda gitu ya. Jadi saya nggak perlu tes lagi begitu. Kurang lebih sih gitu sih. Berarti kita harus pinter-pinter ngasih estimasi waktu dari proposal itu, Iya, iya. perkiraan hasil Iya, proposalnya iya, kapan sama iya. waktu masuk kampus ya. Iya betul. Jadi Berarti planning kita harus matang ya. Kepala saya Iya. meledak loh denger kayak gitu. Saking kosongnya. Jadi sebenarnya sih nanti kan semua kelengkapan administratif kan nanti diajukan melalui SIASN ya. Nah nanti pada saat pengajuan akan dibahas tuh sama tim dari Biro SDM gitu ya. Ini kira-kira pengajuan tersebut akan disetujui atau enggak. Tapi langkah pertama yaitu tadi mempersiapkan syarat-syarat administratif yang diperlukan antara lain proposal tadi begitu Mas. Berarti Mas Arif ini kan tadi secara paralel ya, administrasi dan ujian masuk. Nah, bagaimana jika kita ujian masuk kita lulus namun di administrasi kita gagal? Nah itu makanya waktu itu saya coba komunikasikan juga ya ke pihak kampus. Kira-kira ini berlaku untuk
berapa lama begitu. Apakah mungkin pada saat misalkan ya nggak disetujui gitu ya dari pihak kampus mungkin memberikan jangka waktu untuk periode tertentu harus tes lagi atau bagaimana gitu sih. Oh berarti kita harus koordinasi betul dengan pihak kampusnya begitu. Tapi ada kemungkinan seperti itu kan, kita ngajukan proposal ke SDM atau ke SDM Badan POM, ada kemungkinan gagal dan ada kemungkinan kita lulus secara administrasi di kampus. Ada kemungkinan juga sih kalau kemungkinan. Berarti nanti pilihan dari kita ya, apakah bayar sendiri atau dari dari kantor. Mungkin itu bisa dinego kali ya. Kalau misal kita di kampusnya lulus tapi proposal di kantor masih belum tembus, kita bisa nego kali ke pihak kampusnya untuk ikut di tahun ajaran depan. Iya betul berikutnya. Tapi kalau untuk saat ini kan memang karena tadi ada efisiensi begitu ya. Jadi kalau dari pihak kantor itu kan tergantung ya, nanti entah dari beasiswa dari kampus langsung atau bayar sendiri atau ada jalur lain LPDP mungkin begitu. Jalur langit. Ini jalur khusus. Jalur khusus. Jalur tikus. Oh, ngeri banget. Kecil tuh. Ya, LPDP tadi tuh. Kalau LPDP gimana ini? Kurang lebih sama atau sebenarnya kurang lebih sama ya, cuman mungkin lebih panjang mungkin tahapannya. Kayaknya kalau LPDP itu ke ini ya, ke LPDP. Iya LPDP kalau itu beda ya. Jadi setahu saya tahapannya mungkin jadi lebih panjang. Iya bisa. Karena kan juga yang daftar juga lebih banyak gitu ya. Iya karena kan itu dari semua instansi. Betul. Mas, terkait efisiensi ini kita harus membahas terkait biaya nih. Ini biayanya full 100% atau ada berapa persen dari kantor, berapa persen dari kita atau gimana tuh Mas? Kebetulan saya waktu 2023 itu full dibayar kantor sih. Keren. Iya, jadi hoki aja sih. Alhamdulillah. Rezeki anak soleh kan padahal nggak soleh-soleh. Nggak lepas jabatan ya? Nggak. Berarti sambil kerja? Iya betul. Bebannya double ya, di rumah bermasalah sama keluarga, di kantor bermasalah, di kampus bermasalah. Itu bisa gila kayak. Kelihatan kan sekarang ketawa-ketawa sendiri. Dari raut wajahnya stres sih. Iya, pura-pura bahagia. Nggak salah lagi. Lebih ke pura-pura bahagia sih. Kerja dapat beban, teman jadi beban, kampus beban, kuliah beban. Namanya begini semua di kantor. Iya Allah. Tapi luar biasa ya, nggak gila ya? Enggak sih, enggak. Dikit. Aman nih mas, di kantor masih kerja, di rumah kan juga sebagai kepala keluarga, tambah kuliah lagi, otomatis kan targetnya jadi berlipat nih. Kerjaan pasti ada target, di rumah pasti ada yang harus dipenuhi, apalagi itu tuh terkait tubel itu kan pasti ada 2 tahun harus ini kan harus aman tuh, mental aman. Ya banyak ini mas, minum obat sakit kepala sih. rumah jauh ya? Rumah nggak terlalu jauh sih. Nggak terlalu takutnya. Jauhan Katim saya mas. Oh jauhan Katim. Saya anak kabupaten. Takutnya sih nanti di jalan pusing. Enggak. Dulu. Betul. Sebelum pulang kan kita udah minum obat pusing dulu bang. Oke. Baik. Jadi di jalan nggak pusing, tapi sebelum itu pusing. Bekalnya bukan nasi ya? Bukan. Tapi ya kalau boleh dibilang ya kita harus pinter-pinter ngatur waktu begitu ya, karena memang mungkin pada saat tertentu kita harus fokus ke kuliah karena di situ ada tugas, ada ujian gitu ya. Tapi di saat yang bersamaan mungkin ada tugas kantor juga gitu, berbarengan gitu ya. Kebetulan di SI saya juga dibantu sama teman-teman. Mungkin pada saat kebutuhan di kampus saya ini agak lebih butuh fokus, saya dibantu sama teman-teman yang lain untuk di backup gitu sih. Oh iya, tapi luar biasa tim SI. Iya, luar betul. biasa. Kompakan ya? Iya, kompakan di tim ya. Keren banget. Iya. Tapi pernah nggak mas lagi urgennya banget nih, kayak misal di kampus tuh semesteran lah atau lagi ada tugas apa yang harus deadline, di kantor juga lagi ketiban kerjaan yang butuh deadline di waktu yang bersamaan gitu. Modal saya cuma satu mas. Doa. Enggak, tusuk gigi mas. Kenapa? Buat nyangga mata. Karena ngantuk begadang terus. Oh gitu.
Waktu itu pernah disuruh nyupir juga ya, lagi deadline skripsi ya, kalau nggak salah. Iya betul Mas, itu deadline nyupir ke Bandung kalau nggak salah. Katimnya emang nggak bisa ngebagi tugas dengan baik katimnya nih kayaknya. Editor nanti edit ya. Siap. Nanti saya editornya bip. Nanti saya bip sendiri sore atau kasih suara lumba-lumba. Iya bisa. Gimana saya aja nanti. Harus dikerok ya lidahnya Mas. Bisa. Biar nggak seleo. Biar nggak keriting. Itu kan selama 2 tahun ya, 2 tahun. Iya betul. Coba untuk menimba ilmu. Itu diselesaikan dalam berapa bulan? Apanya nih Mas? 15 atau 24 bulan. Skripsinya ya? Iya. Skripsinya itu 1 semester sih Mas. Oh berarti total pembelajaran 3 semester, 1 semester skripsi 2 tahun ya? Iya, Pas 2 tahun. pas 2 tahun. Itu dengan nilai kelulusan berapa? Ih, Enggak, biasa aja sih Mas. Yang penting saya lulus. Iya berapa? Saya lupa juga Mas. 4,0. Enggak. Enggak. Berarti Mas yang paling tinggi di antara anak-anak. iya benar. Enggak. Biasa aja. Infonya pulang-pulang langsung mau diangkat jadi kabadan. Oh enggak Mas, Enggak. enggak. Sejauh Itu katimnya kayaknya. Katanya dia mau cari Madia sih. Oh. Biar setara aja. Oh. Enggak Mas. Ini udah personal ini. Biar orang rumah aja yang madia Mas. Oh, saya biasa aja. Itu teman Dedi. Wah, apa ini? Bawa masalah di rumah. Bawa masalah di rumah. Mas angkat kaki gua. Angkat aja gak apa-apa kan kelihatan ini mejanya doang. Aman. Mas. Ya. Apa namanya? Tadi kan 6 bulan skripsi nih. Itu skripsinya terkait apa, Mas? Kebetulan saya waktu itu sih membahas user experience gitu Mas ya. Aplikasi pengawasan ekspor sama impor. Jadi saya bahas itu pakai usability testing dan heat map analysis dari AI begitu. Jadi dari AI itu dia akan memapping kira-kira dari tampilan aplikasi ini mana sih yang sering diakses begitu ya, atau sering digunakan gitu. Jadi kita bisa jadikan itu sebagai bahan evaluasi. Oh kira-kira fitur ini nggak terlalu berdampak nih gitu, atau mungkin nggak terlalu berefek ke sisi pengguna begitu. Nah itu pakai heatmap dibarengi dengan usability testing. Jadi saya melakukan wawancara atau memberikan task gitu atau kerjaan atau tugas ke si pengguna aplikasinya begitu sih. Berarti kelihatan yang ngerjain sendiri yang nggak beli ya? Iya. Itu beda soalnya ngomongnya panjang. Saya sedikit beli sih di Tokped sih sebenarnya. Oke. Emang skripnya itu ya emang ya. Kan combine. Iya. Biar imbang ya. Bisa. Secara konsep kan kita harus matang. Iya. Berarti kalau itu kan berarti tesnya kan sebenarnya habit pengguna kan? Iya betul, yang habit dites pengguna. kan sebenarnya yang dipelajari itu habit pengguna. Nah, Betul. Penggunanya apakah organik atau mesin juga? Maksudnya Penggunanya si usernya itu sih. User yang berkunjung ke website tersebut atau memang kan ada beberapa. Iya, ada beberapa kayak dummy user yang kita sebar di tes terus dia jalannya kemana gitu. Kalau untuk yang heatmap kan memang dia memapping ya. Tapi kalau untuk yang UT-nya saya nyari responden sih Mas. Kurang lebih 15 responden ya. 15.000 banyak Bukan Mas, 15. Oh, 15. Kalau 15.000 berbusa menurut saya Mas. Wah, saya serem kalau udah bayar-bayaran gitu. Takutnya dibayar berapa? Enggak lah, enggak. Oh enggak. Tapi mau ya usernya. Mau Mas. Pakai golok. Gunting kuku aja Mas. Bang tolong. Berarti kalau kayak gitu Mas, sorry saya kan awam nih masalah Enggak awam. sistem informasi. Kalau heatmap itu kan berarti dilihat dari mana kursor itu berhenti kan? Iya. Yang ditrace, yang dipelajari itu adalah habit setiap orang melalui kursornya kan? Iya betul. Jadi dari sisi tampilan depan memang dia akan memapping ya kira-kira tampilan yang sering diakses tuh
yang mana begitu ya. Jadi itu ditandai dengan mungkin bisa jadi biasanya umumnya ya dengan tanda warna merah begitu ya atau orange gitu. Nanti kalau dari sisi belakangnya kursor yang diklik dia akan melakukan perhitungan tuh Mas dari sisi belakangnya. Oh bagian ini sudah diklik berapa ribu kali mungkin gitu. Jadi dia akan dirubah atau dikonversi ke bentuk gambar gitu supaya lebih memvisualisasikan betul fitur ini yang lebih sering diakses. Dan mungkin pengumuman atau edaran mungkin di web itu kok jarang diakses begitu ya. Jadi mungkin itu kita bisa jadikan sebagai bahan evaluasi ya, kira-kira dari sisi user sepertinya menu ini kurang sering digunakan. Betul, atau kurang jarang dilihat begitu ya. Jadi kita bisa jadikan evaluasi begitu sih. Iya, jadi ada menu UX yang jarang dimanfaatkan itu betul. Kita bisa modifikasi betul. agar bisa dimanfaatkan. Betul, kurang lebih begitu Bang. Itu udah jago Bang. Cuma nanya. Nebelin. Iya, nebelin doang. Iya. Nah, dari sana Mas, itu kan emang nggak susah ya. Itu kan kita nge-trace. Berarti kan kita nge-trace koordinasi apa tuh namanya? Titik koordinatnya si pointer itu kan. Itu berarti kita trace terus setiap user yang masuk ke website tersebut kan. Iya, betul. Itu berarti sampai layer-layer ke berapa tuh? Itu betul. Kita tahu kan kayak homepage dari sana masuk ke menu apa, itu semuanya ke-trace berarti. Iya, ke-trace. Cuman waktu itu memang batasannya saya berikan batasan ke fitur-fitur yang digunakan untuk melakukan pengajuan gitu ya. Oke. Jadi tahapan-tahapan yang biasa di si pengguna aplikasi melakukan pengajuan itu yang saya lempar ke si AI-nya begitu. Saya waktu itu menggunakan AI Attention Insight gitu ya. Jadi saya lempar tampilannya itu ke si heatmap-nya begitu. Oke, jadi dari habitnya user pakai AI buat nge-trace habit user. Dari AI itu ditranskrip lagi ke heatmap-nya biar kelihatan, biar bisa divisualisasi. Betul sekali. Ih, jago banget. Iya, jago. Kelihatan kayak jago. Kayak udah ngerti banget ya. Jadi sebenarnya nggak perlu nanya sebenarnya. Saya kebetulan tahun depan mau pindah ke SI. Mau pindah ke SI. Pindah ke SI. Apa sebenarnya gitu? Apa sebenarnya? Saya iya. Mungkin karena kebetulan saya jago buat PTJ sih. Kirain karena katimnya Mas. Kenapa? Kirain karena katimnya. Enggak, udah katimnya nggak bisa dibahas. Udah cukup tahu aja lah, rahasia umum gitu. Itu juga keberhasilan berapa ya? Ada tingkat keberhasilannya. Ada persentase keberhasilan berapa, akurasinya berapa. Biasanya kan akurasi itu yang dipakai. Betul. Kalau saya pakai Attention Insight itu tingkat keberhasilannya lumayan tinggi Mas ya. Ya di usability testing juga lumayan tinggi. Kalau kurang lebih kalau untuk tasknya itu sekitar 96% itu task yang diberikan itu jalan gitu atau selesai gitu dijalankan sama si usernya begitu. Jadi kemungkinan 9 dari 10% sudah menggunakan sampo A. Betul. Nah 1%-nya ini yang sampo abal-abal gitu. Abal-abal. Yang kawean. Setinggi itu memang akurasinya Mas ya? Iya, waktu itu saya sempat membandingkan sih Mas ya. Jadi ada sebelum ngambil ke sana udah sempat ngelihat berapa. Iya, ada beberapa. Jadi kebetulan si tools ini pada saat saya cari lumayan tinggi juga gitu efektivitas pada saat digunakan gitu sih Mas. Tingkat keberhasilannya. Itu dari semua aplikasi dari 96% itu atau tertentu tapi bagian tertentu. Nah, kalau untuk yang 96% itu sebenarnya dari sisi usability testing ya Bang ya. Jadi task yang diberikan waktu itu saya memberikan 5 tugas atau bagian yang dijalankan sama sisi user begitu ya. Nanti di situ ada perhitungan persentasenya. Saya pakai satuan waktu begitu ya. Jadi begitu task itu diberikan,
nanti waktu menghitung tuh. Jadi begitu si user menjalankan, kira-kira per task itu masing-masing user itu berapa waktu sih yang dibutuhkan untuk menjalankan sampai dengan selesai gitu. Jadi saya bagi per part gitu. Jadi 5 tahapan itu semuanya dihitung berdasarkan waktu, nanti baru kita hitung per bagian masing-masing task dengan masing-masing responden juga begitu. Saya bingung. Bingung ya? Saya bingung. Saya sebenarnya juga bingung juga sih. Kita ngapain di sini? Saya siapa? Saya juga bingung. Kok tiba-tiba saya gitu? Saya juga. Iya. Kenapa saya? Apa buka baju nih kayak Balotelli? Always. Ternyata saya bukan, saya adalah Rey. Saya adalah Firmadi. Firmadi. Katimnya. Katim dia. Katimnya. Maaf ya Mas, bercanda Mas. Bercanda, Mas. Enggak, Mas Firmadi enggak ada. Aman. Tapi nonton gitu enggak? Enggak, nanti kita blok. Iya. Oh iya. Nanti Paling kita blok. ada suara lumba-lumba. Bisa. Tapi kan udah diulang berkali-kali. Iya. Emang sih kayak kalau pasukan IT ngobrol itu terkadang banyak suaranya. Oh banyak sensor. Iya, benar. Karena kan kita udah bete ya sama aplikasi ya. Sekarang tiba-tiba nggak diapa-apain, error. Iya. Dicek codingannya, susunannya nggak benar tapi kok running. Iya. Pas dibenerin kok malah nggak jalan. Gitu ya. Dari penelitian Mas Arif ada rekomendasi nggak ya terkait kita kan punya aplikasi banyak ya? Iya, maksudnya itu bisa diterapkan nggak di aplikasi-aplikasi yang kita kembangin atau kita manage, biar nanti jadi kayak apa sih pertimbangan ini loh Pak, dari aplikasi A misal heatmapnya kelihatan nih di bagian ini nih, berarti si fitur A B C D nih kurang di ini, mungkin ini bisa di Kalau sepengetahuan saya itu konsep itu bisa digunakan gitu kan secara umum ke semua aplikasi gitu ya atau sistem gitu ya. Jadi kira-kira kita bisa dijadikan insight ya, maksudnya si heatmapnya ini kira-kira ternyata fitur atau menu ini sama sekali jarang digunakan gitu ya. Jadi sepertinya jadi kurang efektif, atau mungkin menu ini bisa diganti dengan atau dihilangkan gitu ya, maksudnya supaya efektivitasnya juga bisa bertambah begitu, atau mungkin digantikan dengan fitur lain begitu sih. Secara umum sih bisa aja sih Mas. Berarti bisa dimanfaatkan untuk perencanaan ke depan kita ya. Iya. Jadi harus butuh pengembangan, kita lakukan pengembangan, ini harus butuh perubahan, kita lakukan perubahan. Tapi bisa jadi nggak sih Mas, maksudnya bukan karena heatmap kan nge-trace pointer ya. Iya betul. Bukan berarti di mana fitur yang nggak ada pointernya itu nggak guna. Bisa Cuma jadi. Karena itu Bisa jadi. Nggak begitu difungsikan dengan baik oleh Betul. klien ya. Iya betul. Nah makanya untuk mengimbangi itu, jadi saya juga butuh satu metode yang tadi yang saya bilang pakai responden nih, pakai usability testing. Kira-kira dari heatmap ini kok mungkin ada gambaran sepertinya fitur ini mungkin nggak jarang digunakan gitu ya. Jadi saya mau tahu dari sisi pengguna benar nggak sih mengkonfirmasi kembali hasil dari heatmap yang tadi yang kita dapat gitu ya. Kira-kira fitur ini bermanfaat nggak sih di sisi pengguna begitu. Makanya saya pakai usability testing untuk mengkonfirmasi kembali benar nggak sih hasil dari heatmap tadi fix seperti itu begitu. Jadi saya pakai UT tadi buat mengkonfirmasi kembali sih gitu, sama mendapatkan gambaran yang menyeluruh kira-kira ini sudah sesuai atau belum gitu sih. Iya. Terdapat dua validasi Betul. sisi user maupun dari sisi sistem. Iya betul. Gila, berat. Enggak berat sih. Ini cuma Badan biasa saya, aja sih. badan saya. Oh iya. Badan saya tuh Kan jangan berat kan? Kalau itu setuju. Berat ini. Ini berat. berat masalah hidup Anda itu juga berat. Tapi kalau Iya. jika kita manfaatkan di aplikasi-aplikasi Iya. pemerintah untuk kita, apakah berapa persentase kesiapan kita
bisa memanfaatkan itu ya. Agar ya kita coba hitung cara ya, namanya aplikasi kan kita pasti terus ngikutin kebutuhan dari user. Iya betul. Jadi makin kesini makin kesana tuh kan pasti betul. Ada fitur-fitur yang ini ganti nih ke fitur yang baru. Nah, kira-kira untuk penerapannya di kita di Pusdatin atau di Bepom sendiri itu bisa diproyeksikan berapa lama dari mulai implementasi waktu penarikan data itu sampai akhirnya ada keputusan yang ini nih heatmapnya di sini aja, sini fitur-fitur bagian sini yang sedikit kurang peminatnya. Nah itu dari kita mulai implementasi awal sampai akhir kira-kira waktunya berapa lama Mas? Kalau itu tergantung si aplikasinya ya. Jadi karena kan kalau dari saya lebih membahas dari sisi aplikasi pengawasan ekspor impor gitu ya. Jadi kira-kira fitur atau menu yang dirasa sama pengguna nggak sesuai, itu ada beberapa temuan sih memang. Dari sisi user gitu ya, ada beberapa masukan gitu ya, fitur-fitur yang perlu dihilangkan, tapi nggak terlalu banyak sih kalau dari sisi pengawasan ekspor impor gitu. Kalau yang dari yang analisa yang kemarin dikerjakan gitu ya. Itu berapa lama ketika penerapan di ekspor? Kalau untuk yang sekarang kan memang masih maksudnya itu sebagai bahan referensi untuk masukan gitu ya. Karena pengembangannya kan di tahun ini gitu ya. Kalau untuk yang kemarin ada beberapa masukan terkait pengisian di terkait alat angkut gitu ya. Kalau dari sisi aplikasi ekspor impor gitu ada masukan untuk dihilangkan saja karena dari sisi inputan itu nggak dijadikan sebagai mandatori gitu. Jadi kalau dari sisi user minta itu kalau bisa dihilangkan aja gitu, jadi nggak perlu diisi gitu. Bingung Mas. Udah bingung. Saya bingung ini terus terang. Kebetulan karena saya kan basicnya bukan sistem informasi, bukan anak coding, jadi bisa aja Mas. Tadi nyambung itu Mas. Tapi lulusan apa ya Pak? Apa? Iya. Aduh bingung. AMD kebidanan ya? Iya kayaknya. Dia kebidanan. Nggak tahu di sini ngapain. Biasa ngerawat. Jangan dibuka di sini Pak. Itu harapannya gimana sih Mas? Ada harapan nggak? Ya. Atau pemanfaatan di aplikasi kita? Ya kalau dari sisi pemanfaatan ya itu bisa jadi salah satu masukan gitu ya dari aplikasi khususnya ya aplikasi pengawasan ekspor impor di mana bisa dijadikan semakin mempercepat si user melakukan pengajuan. Jadi otomatis produk yang masuk juga diharapkan juga semakin aman gitu. Dari sisi waktu juga semakin cepat, dari sisi keamanan juga semakin aman. Jadi produk-produk yang masuk atau keluar ke Indonesia ya diharapkan bisa lebih cepat waktu prosesnya begitu pada saat dievaluasi. Tanpa mengurangi kualitas. Betul. Penjagaan. Betul. Keren. Jago sekali Mas ya. Berbobot tepuk tangan dulu buat Mas. Dia nggak wisuda? Enggak, wisuda kan hanya selebrasi. Hanya selebrasi. Yang penting ilmu yang didapatkan itu berbeda ya. Omongan gue bagus banget ya. Karena saya lagi butuh cuti Mas. Jujur Mas. Kalau wisuda Mas Katim tolong nih Mas. Kasih cuti Mas. Kayaknya ketua tim Mas lagi cuti ya? Pak Firmadi. Iya Mas. Betul sekali. Di-mention terus namanya. Nggak join dia. Nggak join ya. Aduh nggak kedengeran dong suara hati saya. Nanti kalau udah jadi videonya saya kirim langsung linknya ke beliau. Oke. Paling langsung di delete teman-teman. Udah cuti ya. Kita obrolannya kebetulan sore ini berbobot sekali. Aduh. Saya sampai pusing sekali nih. Sebenarnya saya ditodong aja ini, tahu jadi podcast.
sini. Siapa sih yang nodong? Nah, situ Mas. Makasih loh, jujur banget, jujur. Saya juga baru tadi pagi ditodong, katanya Jumat. Iya. Saya mau pulang aja lah. Ini di mana-mana ditodong kan pakai senjata tajam ya. Iya. Pakai WA loh Mas. Saya pakai kopi sih. Soalnya gini Mas, saya emang punya ada kebiasaan gitu kalau yang nggak balas WA biasanya saya santet langsung. Aduh, itu Masukin bikin ngeri sih sebenarnya. Iya, masukin monitor ke perut. Monitor. Yang gede apa coba? GPS maksudnya. Tapi bagus sih monitornya LED. Aduh. Ada lagi Mas tadi. Ini beneran tapi bagus luar banget biasa, nih topiknya, luar betul. Enggak Kok juga. bisa kepikiran pakai heat map buat ngetrace itu? Jadi kebetulan kalau saya lihat-lihat ya Mas ya. Jadi Dilihat doang apa Iya. Gimana? sebelum Lihat dong ke Raba kan? enggak. Ya, bagus. Itu ngecek Jangan. duit Mas. Betul. Betul. Jadi sebelumnya memang ada penelitian yang membahas. Diminum dulu. Oh iya, kopinya. minum. Iya. Kopinya, Mas. Aduh. Aduh. Nah, tenang. Jadi Pahit bener. kebetulan di penelitian sebelumnya memang sudah ada yang membahas berkaitan dengan survei kepuasan masyarakat gitu ya. Salah satu hasilnya itu ada masukan dari sisi aplikasi ekspor impor itu dari sisi pengguna begitu ya. Jadi ada beberapa poin yang menyebabkan survei kepuasan masyarakat di sisi layanan kita itu agak berkurang nilainya waktu itu gitu. Jadi dari beliau sudah melakukan penelitian sebelumnya. Jadi dari aplikasi ini ada masukan nih beberapa masukan dari sisi pengguna yang minta beberapa fitur itu dirasa kurang bermanfaat atau mungkin perlu ditingkatkan begitu. Jadi dari penelitian tersebut akhirnya bisa dijadikan referensi begitu ya. Dari sisi aplikasi kita bahas atau kita ulik lagi nih, kira-kira benar nggak sih seperti itu hasilnya, atau mungkin benar tapi ternyata bukan yang ini gitu yang diminta gitu. Jadi sebenarnya dari rasa ingin tahu dari penelitian sebelumnya sih. Jadi kayak gayung bersambut gitu. Iya betul. Ada survei dari customer, kepasan waktu skripsi, kepasan masuk nih buat ngebenerin si aplikasinya. Jadi kayak sekali Satu dayung momen. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Iya 10. betul. Bertepatan aja sih Mas. Alhamdulillah. Emang rezeki anak Ya, soleh. kita kan ngobrol bareng dengan tim IT lainnya. Iya. Nah, saya mau ngasih bola panas nih. Ah. Bapak Ibu di Zoom, apakah ada Ada yang pertanyaan? mau kasih Ya, tanya? Ada yang mau ditanyakan mungkin. kita Kalau tanya. bingung saya sama Iya. juga saya masih bingung. Saya juga bingung. Atau ya kita di Pusdatin memang seperti itu ya. Iya, Kita benar. Zoom satu, masih ada Zoom satu lagi. Kadang di handphone satu Double lagi. ya. Betul. Ada triple. Oh triple ya, kayak Tapi minum jago minum loh. obat ya. Anak-anak Pusdatin jago loh. Disuruh apa aja bisa aja dulu pokoknya. Bisa. Ada yang mau ditanyain Bapak Ibu silakan. Bapak Ibu silakan. Aduh hilang lagi zoomnya. Monggo Bapak Ibu ada yang mau ditanyain? Kayaknya udah nggak ada ini. Terlalu detail Mas Arif ngasihnya. Iya Jadi sih. informasinya udah aduh. Itu emang kelihatan bahwasanya dia ngerjakan dengan sebaik-baiknya. Benar. dan Setulus sepenuh hati. Setulus Iya. hati. Sudah telah melakukan analisis risiko terhadap usul nasional unit kerja, risiko strategis unit kerja, dan risiko strategis ini kayaknya. Boleh. Di hari libur. Suara Saya mau bertanya dengan Sarif, boleh? Boleh. boleh. Sarif jangan pingsan ya, saya nanya. Ya, ya. Yes, nih. Jangan banyak-banyak gunanya. Kayak pertanyaannya berat. Ya seberat-berat badan saya. Aduh. Silakan ya. Iya, Mas Arif. Di mana? Ya, saya ada di lantai 4. Nama saya Eka. Saya staf Pusdatin
Mas Arif. Ya, Bu. Ya, serius apa dikit? Mas Arif kan sudah lulus nih. Ya. Terus saya yakin sebelum sekolah pun potensinya sudah keren. Jadi begitu lulus makin keren ya pastinya. Nah, Mas Arif bertugas di sisi informasi dan memegang suatu aplikasi yang bisa dibilang aplikasi layanan publik yang sangat kritikal. Mas Arif mungkin kenapa sangat kritikal? Mas Arif pastinya punya pengalaman yang bagaimana menjaga aplikasi tersebut. Nah, yang saya ingin tanya sih, saya pengen tahu Ya, sama kan ya. adakah ilmu Masih sama ya, Ria? yang Itu tahun 2020 nya ya, Rik. direncanakan, ilmu-ilmu Pak Arif nih yang sudah di sekolah ini yang akan direncanakan diimplementasikan pada aplikasi-aplikasi yang kritikal tersebut untuk lebih meningkatkan layanan publik di Badan POM. Data dokumen Ada nggak? Apa saja yang ternyata saya harus bikin tambahin fitur ini nih biar cepat, dan itu terrealisasi tanpa menggunakan anggaran, Pak. Udah efisiensi Pak anggarannya, Pak. Itu sih yang saya tanya. Yang ingin saya tahu dan gimana rencana Mas Arif untuk merealisasikan dalam mendukung layanan publik yang lebih baik. Begitu Pak Host, terima kasih Pak Host. Ya Ibu, sama-sama. Ya kasih tepuk tangan dulu buat Bu Eka di lantai 4. Keren banget tuh. Aduh, senyum Bu Ekanya. Iya, Aduh, manis banget. Iya, manis banget. Saya nggak kelihatan. Bentar lagi imani gue diisiin ya sama Adit. Iya, Bu. Enak aja Insya Allah. apaan Bu? Efisiensi Bu. Ya, sebelumnya terima kasih Bu Eka. Asik. Ini pendahulu saya di sisi. Jangan getar gitu. Oh, enggak. Santai. Nggak getar. Ya Bu, izin sebelumnya memang ada beberapa masukan dari sisi heatmap yang timbul gitu ya, dan dari sisi usability testing yang sudah dilakukan. Memang ada beberapa poin atau masukan yang dari sisi aplikasi bisa diterapkan gitu ya. Cuman nanti saya sebelumnya memang sudah kira-kira ini bagian mana ya atau part mana yang bisa otomatis masuk begitu atau terimplementasi sesuai dengan masukan atau hasil dari yang sudah dikerjakan begitu ya. Tapi saya kan otomatis harus koordinasi juga Bu, izin sama ketua tim saya yang sibuk nih. Namanya dari tadi disebut. Katimnya ya. Siapa nama katimnya? Mas Firmadi. Iya. Kalau belum berubah ya. Kirain KTM yang tidak boleh disebut namanya. Jangan, nanti dia tersinggung kalau nggak disebut. Iya. Ini dikit lagi kayaknya saya dipanggil nih. Karena nyebut-nyebut Katim terus nih. Coba dicek HP-nya udah dicek. Jangan, bener-bener jangan. Bukan cek. Coba kita tanya Bu Eka. Bu Eka kayaknya mau dipanggil gak? Izin seperti itu sih Bu. Jadi ada kalau dari sisi saya mikirnya, kira-kira bagian ini bisa nggak ya dimasukkan begitu ya. Jadi sebagai implementasi dari hasil penelitian yang sudah dikerjakan begitu sih. Keren sih. Iya, luar biasa. Ya, mungkin kalau ada yang kurang tepat mungkin bisa dikoreksi lagi Bu ya, mungkin dari sisi Bu Eka. Ini kayaknya kurang spesifik nih jawabannya gitu. Luar biasa. Tetap ada klarifikasi ya Bu Eka ya. Luar biasa. Tapi di chat ini Udah nggak usah dibaca. Pak Arif kenapa nanya ya Pak? Udah nggak usah Mau dibaca. panggil aja Pak, nggak apa-apa. Dia emang sungguh-sungguh katanya Pak. Alah. Ntar dulu Pak, saya kuatin mental, saya nggak usah coding. Tapi Pak Arif coba diklarifikasi Pak. oke, Terkait itu nanti coding kita di Pak. belakang ya Pak ya. Kita ngobrolin di belakang ya Pak ya. Siapa tahu emang harganya di sana lebih cocok nih daripada di infra. Bisa aja Pak. Katanya ada yang di SI ada mau change ke infra mau change ke
Boleh, tukar guling boleh. Nanti kita omongin aja. Oh iya. Ikut rapat nomor 1. Siapa bisa kalau itu mah? Aman. Nanti kita omongin Pak di belakang. Tapi emang skripsinya Mas Arief nih kayak apa ya? Ada refreshment dari skripsinya Mas Arief. Jadi untuk bisa diterapin, kemungkinannya besar untuk bisa diterapin di aplikasi yang ada di Pusdatin gitu. Kan karena biasanya kan selama ini kita itu by survei kan. Mungkin dengan heatmap ini ada referensi lain untuk kita bisa mengupgrade aplikasi itu biar lebih bisa bermanfaat lagi lah dan lebih cepat. Pasti kan namanya upgrade itu kan pasti untuk memangkas waktu, meningkatkan kualitas gitu. Pasti ke arah yang lebih baik. Ya mudah-mudahan kita doakan saja. Apalagi ke depannya itu suatu aplikasi itu akan lebih mementingkan terkait UI, user interface dan user experience. Jago sekali ya Bang. Akan Kayaknya bisa jadi narsum kedua kayaknya. Kita kenapa diem? Saya kan host ya Pak ya. Oh iya, host ya. Yang nanyain aja. Iya. Kalau saya bukan narsum. Oh iya. Kenapa Anda kesannya kayak dendam gitu nyari tumbal selanjutnya? Wah paling utama. Oh iya. Ih, jago banget saya mah Pak. Iya. Itu Adit jago Pak katanya. Terus. Iya. Gua mah ngikutin doang. Oke, kayaknya kita udah banyak banget ini dari tadi ngobrolnya. Tar. Masih ada kepikiran satu nih sebelum berakhir. Apa? Nah, ini dia. Sebelum berakhir. Apa? Ini Yang dia. berat-berat nih ya. Enggak berat. Cukup Adit aja yang berat nih. Bagus. Iya. Badannya. Adalah. Ada, ya lebih berat dia. Adalah. Lebih berat. Kayak beratan masalah saya deh. Ya, kalau kita bicara masalah mungkin di luar ya. Oke, siap. Habis ini ya. Mungkin banyak masalah. Nah, gini. Iya. Apa sih kiatnya bisa kepikiran mengambil suatu tema itu untuk dijadikan penelitian akhir? Kalau kita kan pasti mikir kita bikin Kadang tuh pikirannya yang jauh gitu. Ini kan deket sama kerjaan, deket sama kehidupan dan ngerasa kayak saya aja yang nggak tahu apa-apa nih ngelihatnya kayak yang ini bisa nih diterapin buat kita ngembangin suatu aplikasi. Jadi standarnya kayak buat tes awalnya pakai benar pakai aplikasi dari Mas Arief gitu. Jadi secara experience telah dilakukan di kerjaan secara terkadang kan ini mikir mau ngajuin proposal ya. Kita ngajuin proposal mikir ya namanya cowok ya. Tapi ini sama proposal pengajuan yang awal skripsinya sama apa enggak? Ini sih kalau secara keseluruhan topiknya sama. Cuman ada beberapa scope yang nggak masuk gitu. Oke, jadi seiring berjalannya waktu nih berarti nggak begitu berubah dari proposal yang awal berarti ya. Tapi memang poin pentingnya di akhir kan otomatis kita berhubungan sama dosen pembimbing gitu ya. Jadi mungkin dari sisi kita mau mengajukan ini nih, tapi ternyata dari sisi dosen pembimbing kurang setuju atau mungkin mengalihkan ke kira-kira yang bisa di explore lebih jauh nih apa. Nah, ini tergantung dari dosen pembimbing begitu ya. Jadi otomatis saya menyesuaikan dengan keinginan juga atau arahan dari si dosen pembimbingnya ini gitu. Berarti antara proposal dan Skripsi, hasil akhir dari penelitian itu akan ditentukan oleh pembimbingnya. Betul. Kalau seandainya sesuai itu akan dimanfaatkan, kalau tidak sesuai kita akan melakukan penukaran. Betul, Bang. Nah, apa sih triknya untuk mendapatkan ide di awal? Pada umumnya kan orang terkendala di awal ya. Jago ngomong. Kalau dari sisi saya karena kebetulan memang ya pada saat mengajukan judul itu memang ada yang terkait dengan, kalau bisa sih yang terkait dengan kantor gitu ya. Jadi kita bisa jadi bahan referensi atau sumber insight yang lain gitu. Jadi kira-kira ternyata dari sisi aplikasi seperti ini gitu. Dari dikuatkan dengan mungkin penelitian sebelumnya mungkin apa benar sih hasil dari penelitian ini benar spesifik
mempengaruhi nilai mungkin survei kepuasan masyarakatnya atau aspek-aspek yang lain. Jadi sebenarnya sih dari rasa ingin tahu aja sih. Bener nggak sih dari penelitian, beberapa poin penelitian sebelumnya yang telah dilakukan mendukung atau lebih memberikan gambaran oh ternyata benar gitu, atau mungkin oh ternyata agak lebih melebar gitu, jadi kita bikin lebih spesifik. Jadi saya sebenarnya terinspirasi dari penelitian-penelitian sebelumnya yang sudah dilakukan sebelumnya gitu ya. Jadi untuk meyakinkan aja ternyata kurang lebih benar gitu. Jadi bisa dijadikan sebagai sumber referensi di penelitian saya gitu. Itu sih kurang lebih. Iya makanya, karena ngelihat dari tadi itu dari awal perencanaan sampai akhir tuh nggak beda jauh kan berarti yang dilihat Mas Arief itu udah cakupannya udah lumayan. Oh mungkin ini nanti bisa jadi salah satu kesempatan buat memperbaiki aplikasi. Jadi ada referensi lain lah dari sana. Itu kan Benar. dari sisi ngelihat itu aja udah jago banget, udah SI banget loh. Heatmap, saya baru heatmap aja waktu kemarin, baru tahu heatmap itu baru kemarin. Baru kemarin ya. Saya juga sebenarnya. Iya, saya juga baru tahu kemarin pas ngobrol. Makanya sama. Saya tadi di luar. Biar kelihatan kayak udah jago gitu. Iya. Nah, begitu ya teman-teman Prakom, jangan malas untuk membaca atau malas untuk mencari tahu sesuatu. Betul. Karena kita butuh belajar. Sama-sama belajar. Kita jatuhnya diskusi nih. Betul. Iya, benar. Enak kan? Seru kan? Iya. Kita diskusi untuk menambah ilmu, berbagi wawasan agar kita jadikan pengalaman kita sendiri dari wawasan orang lain. Betul. Dan tetap belajar agar tidak mati di lekang waktu. Tetap belajar, tetap belajar. Ya itu. Itu dia. Itu dia. Iya, benar. Ya, mungkin kalau saya ingat ya dosen pembimbing saya memberikan kuat nih. Ya, Mau keluar nih kuat. kurang lebih gitu ya. Ini motivasi dari Arief Wadidaw. Arif Widakdo. Bukan dari saya. Saya kaget. Dari dosen Jadi pembimbing. iya betul. Jadi si bapaknya bilang, saya waktu itu kan memberikan beberapa poin-poin gitu ya. Oh, saya mau bahas ini Pak, ini. Bapaknya bilang nggak perlu, mungkin kita pikir aplikasi harus dibikin canggih gitu ya, harus dibikin wah bagus gitu ya, atau seperti apa gitu. Cuman bapaknya bilang gitu ya, menurut bapaknya, dan saya pikir juga menarik gitu ya. Jadi dosen pembimbing saya bilang aplikasi yang bagus itu yang bisa memenuhi kebutuhan si usernya begitu. Jadi kalau mungkin penggunanya dari sisi UMKM misalkan, harus dibikin canggih nih, si usernya akan bingung gitu. Secanggih-canggihnya aplikasi itu jadi fitur atau fungsi dari aplikasi tersebut jadi Beban. betul tidak terpakai malah. Jadi nggak berguna walaupun itu canggih gitu ya, dari sisi aplikasi ini canggih, tapi dari sisi pengguna merasakan nggak ada kebutuhan itu begitu. Iya, benar. Jadi masuk juga sih. Bagus. Penutup yang bagus. Kita beri tepuk tangan untuk Pak Arief. Keren sekali teman-teman. Sangat berbobot, podcastnya sangat berbobot, sangat berat. Kepala saya pusing. Iya. Gimana Mas Adit? Apakah kita close atau lanjut bicara ngobrol? Lanjut, jangan. Pak. Udah. Kopinya udah habis nih. Kita udah ada 1 jam, Mas. Udah Mas 2 jam. operator udah ada 1 jam. Kopinya udah habis. Udah 1 jam lebih. Gila. Obrolan kita saking berbobotnya sampai kita bingung. Iya. Enggak, sebenarnya biasa aja sih. Biasa aja sebenarnya. Sebenarnya siapa yang mendengarkan ya? Mungkin dari ngobrol kita selama 2 jam tadi ya. 2 jam itu berapa ya? 2 jam 3 jam. Menit, Bang. 2 jam.
2 jam. Saya yakin 2 jam ini. 2 jam itu. Mata saya udah ngantuk soalnya. Ngobrol panjang dan berat itu terasa lama. Oh iya. Tapi seru ini obrolannya, nggak kerasa lama. Walaupun selama 2 jam itu nggak dapat semuanya, setidaknya kita dapat kata-kata bahwasanya aplikasi yang bagus adalah aplikasi yang bermanfaat bagi user. Betul. Yang mudah digunakan oleh user. Iya, benar. Apalagi tetap semangat buat Prakom. Betul. Tetap belajar Oke. dan jangan lupa kembangkan diri. Betul. Kembangkan kompetensi setinggi-tingginya. Mumpung ada Tubel, ayo sama-sama ngajuin proposal. Iya, kita sama-sama ngajuin proposal. Nanti kalau ada ide tolong dibagi ya. Apalagi bagian skripsi ya. Tolong ya. Iya, siapa tahu ada. Bantu saya ya, tolong. Oke, kayaknya segitu aja. Berbobot banget ini obrolan pagi hari ini. Obrolan pagi hari ini berbobot sekali dengan Mas Arif. Udah 2 kali nih jadi apa nih? Jadi beda ini kan beda tahun. Oh, beda tahun. Refresh Beda lagi. tahun. Ya, Iya. jangan kapok. Iya. Bulan lagi depan dapat ada feeling. lagi. Bulan depan ada lagi. Berarti Mas Arif itu cocok jadi mentor atau pembicara gitu. Jangan salah Karena Pembicara. omongannya gampang dicerna. Iya, omongannya gampang dicerna dan berbobot. Betul, itu poinnya itu. Ngerti sebenarnya ngomong apa udah. Ya udah, segitu aja teman-teman. Semoga obrolan ini bermanfaat, bisa jadi motivasi buat teman-teman yang mau sekolah lagi, bisa ngajuin Tubel, bisa bikin proposal. Kalau mau tanya-tanya boleh ke Mas Arif aja. WA-nya nanti saya kasih nomornya di bawah sini. Nomornya Bang Ade ya berarti ya. Hotline Bepom. Hotline Bepom. Tenang. Prakom Balai banyak nomor saya. Oh iya. Kalau ingin tanya nomor Om Arif, bisa WA saya nanti saya akan berikan. Siap, aman. Kalau itu aman. Lewat siapa aja bisa nanti kita kasih. Email Pusdaten juga bisa. Boleh. Nanti kalau butuh foto KTP sama foto orang Selfie. sambil pegang KTP gini bisa. Iya, bisa. Nanti kita mintain ke Mas Arif. Kita ajukan. Tenang, Mau pinjol ini Bang. siapa tahu kan. Selain kebutuhan insight ilmu, kita juga butuh berupa material. Iya, karena kita nggak tahu kebutuhan orang itu seperti apa. Betul, Apakah mereka butuh ilmu, material, atau butuh yang lain. Betul. Sekali lagi semoga obrolan ini bermanfaat buat pasukan-pasukan IT di luar sana. Semoga kita bisa sama-sama belajar, sama-sama tahu nih kalau ada loh yang namanya heat map buat ngecek habitnya user. Sama-sama siapa tahu ada referensi juga orang balai atau UPT yang akhirnya ngontak Mas Arif buat Mas ada aplikasi nih minta tolong dicekin by apa itu bisa nanti koordinasi. Nah, nanti bisa menghubungi saya kasih nomornya Bang Ade ya nanti ya. Di 080989 kali. Telkomnet instan. Jadul banget ya. Jangan bawa vendor. Itu vendor. Ya udah gitu aja teman-teman pasukan IT. Selamat pagi dan sampai jumpa. Kembali. Salam kopi pahit. Kopi pahit. Dadah.